ya betul. Jalan-jalan ini bernama Pony Plain Utara. Pony itu adalah raja, Plain itu lapangan. Jadi ini dulu lapangan raja. Pony Plain timur, selatan, barat. Nah, di sini yang menarik adalah ini adalah lokasi Istiqlal, Citadel dan bentengnya Prince Hendrik Frederik. Nah, di dekat sini seharusnya Jalan Perwira yang kemudian hari Pertamina, jadi lapangan bantengnya. Oke, ada lagi kota tua di sini Gajah Mada Hayam Wuruk, dan ini ini Harmoni. Ada di sini. Oke, tadi kita jalan kaki yang dari sini ke tengah ke sini. Ya, gambar berikut. Kita di sini cuma 10 menit saja gambarnya. Mbak Galuh, tolong sini deh, tolong yang lipat-lipatin. Oke, ini yang sekarang lahannya menjadi Masjid Istiqlal. Ini adalah Wilhelmina Park di daerah Walter Freden. Walter Freden itu yang di kawasan itu dekat sini, Pony Plain, Walter Freden, Walter Plain, lapangan banteng. Ini adalah monumen perang Aceh yang didirikan sekitar 6 tahun sebelum Perang Aceh kelar. Perang Aceh selesai tahun 1944. Itu adalah perang paling brutal bagi Company. Jadi sejak tahun 1873 sampai 1904 gitu. Jadi tahun 1898 dengan sombongnya, dengan arogannya, pemerintah Hindia Belanda membuat monumen ini. Tapi sudah dihancurkan tahun 1950. Menjelang dibuatnya Masjid Istiqlal di 1960-1970-an. Ini saya tidak tahu dari posisi mana, yang pasti ini di halaman Masjid Istiqlal. Ya, gambar berikut. Nah, ini adalah bentengnya. Jadi benteng di tengah-tengah Masjid Istiqlal. Untuk menghancurkan ini di tahun 1950-an, saya tidak tahu tepatnya karena ditulis 1950s. Itu diperlukan dinamit gitu yang mengakibatkan bangunan-bangunan di sekitar situ yang di mantan yang udah tadi yang pertama nih. Oh ya, oke. Jadi membuat bangunan-bangunan yang berada di Jalan Citadel, Mbak Galuh dia tolong pegang sama Mas Ajin. Jadi bangunan-bangunan yang berada di Jalan Citadel Way atau Citadel Way bahasa Inggrisnya. Ini artinya benteng ya. Ini yang es krim Ragusa itu akhirnya dinding-dindingnya rontok. Kalau kita perhatikan foto es krim Ragusa yang di sana ada dua bule keluarga Luigi yang berasal dari kota Ragusa di Italia. Itu belakangnya tuh masih kaca gitu. Tapi akhirnya untuk menghancurkan ini tahun 1950-an, akhirnya bangunannya bergetar, kacanya hancur, dan sekarang pakai porsen kayak kamar mandi ya luarnya, ya kan nggak menarik. Tapi ya itulah untuk pantulan ini sekitarnya itu akhirnya pada bergetar gitu. Ini di tengah-tengahnya bentengnya. Oke, gambar berikut. Ini adalah gereja katedral awal-awal. Saya lupa tahunnya, karena saking banyak baca, makin lupa tahunnya. Padahal tadi udah baca ulang subuh. Gereja katedral akhir tahun 1800-an. Di seberang sini adalah Masjid Istiqlal. Di seberangnya sini adalah lapangan banteng. Nomor berikut. Yang SMA sebelumnya apa sih? Apa? Sebelum dibangun masjid itu apa? Itu tadi ada taman. Oh, taman Wilhelmina. Oh, taman. Oke. Ini posisinya kita dari Jalan Veteran belok kiri. Ini Monas bagian utara. Karena apa? Karena di sini gereja Immanuel di seberang Stasiun Gambir.
ya. Jadi kalau kita yang apa sih Jalan Veteran ke arah itu selatan, ke kiri yang ke arah Medan Merdeka Utara, ke kanan yang ke depan Istana Merdeka. Nah ini Gereja Immanuel. Nah ini kemungkinan stasiun Gambirnya. Ya, gambar berikut. Nah ini zaman dulu ada pasar Gambir. Kita mengenalnya di lagu Eklise ya, yang dinyanyikan ulang di tahun 2000 awal. Pasar Gambir. Nah ini dia. Pasar Gambir terletak di Southwest katanya. Jadi ini museum nasionalnya sini, Museum Gajah. Pasar Gambir ini biasanya diadakan di akhir Agustus selama semingguan 10 hari karena untuk memperingati ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap tanggal 31 Agustus. Dari ini mengilhami adanya itu apa pacuan kuda ya? itu bukan, itu rumah-rumah tradisional. Pasar Gambir. Yang tengah ini, Kanan. saya nggak tahu itu. Oh itu. Itu stadion kan? Itu stasiun kuda deh. Iya. Nah ini sampingnya. Nah kan dari Pasar Gambir ini setelah kemerdekaan sekitar tahun 1967 kalau nggak salah ya, Ali Sadikin membuat Jakarta Fair yang bertahan sampai tahun 1991. Tetapi tahun 1992 pindah menjadi PRJ yang di Mayoran. Kalau ibu bapak kata kecilnya pasti ingat ya kan? Jadi apa terinspirasi dari Pasar Gambir di zaman Hindia Belanda. Dan dari Pasar Gambir ini mengilhami pasar malam di seluruh di kota-kota di seluruh Indonesia. Dan ternyata di Belanda juga sampai sekarang masih ada pasar malam, acara-acara annual event atau acara-acara pada momen-momen tertentu selain Tong-Tong Fair. Pasar malam Tong-Tong yang ada di Den Haag. Oke, gambar berikutnya. Ini kita menghadap ke arah selatan. Bundaran BI. Belum ada patung kuda, saya nggak tahu nama dia. Saking seringnya kalau demo patung kuda. Yang menarik adalah bundaran ini ternyata dia ada maknanya juga. Setinggi 17 meter, dilingkari oleh 17 air mancur kecil berdiameter 45. Tapi saya tidak menemukan informasi 8 di mana. 17,845. Yang ini adalah Gang Scott yang kemudian hari menjadi Budi Kemuliaan. Yang ini adalah Jalan MH Tamrin yang mulai dibuka tahun 1949. Awalnya bernama Gang Timbul kecil dan mulai dibuka lagi di tahun 50-an akhir menjelang Asian Games, buka dari Tamrin sampai Sudirman nembus ke arah Semanggi dan Senayan. Yang menarik adalah di tahun 1948 ya, kalau saya lupa kemarin si Mbak Nadia yang cerita tentang jembatan Duku Atas yang dekat Citayam Fashion Week itu ya, yang anak-anak milenial pada nongkrong itu, ternyata itu adalah jembatan baru. Dan itu batas Batavia kan dulu cuma sampai sini aja kan, sampai Medan Merdeka Selatan, baru dibuka setelah kemerdekaan yang Gang Timbul, MH Tamrin, itu ternyata bernama Kebayoran Group. Kita mengenal sekarang adalah jembatan Duku Atas. Brook itu adalah bahasa Belanda untuk jembatan. Kalau kita ke Jawa, kita tanya tukang beca ya masih nyebut Brook ya. Itu aja. Ke sana lewatin Brook bablas gitu kan, jadi gitu. Nah, Kebayoran Brook untuk akses menuju kota satelit Kebayoran yang mulai dibangun tahun 1948. Gitu. Makanya dibuat jembatan Duku Atas. Nah, yang di daerah yang kita yang Fashion Week itu Jalan Tanjung Karang dan lain-lain, yang dulu ada Kisler atau Hotel Astika Plaza, itu ternyata masih bagian menteng, cuma kepotong sama Jalan Duku Atas, betul? Betul. Oke. Kebun kacang ya? Ya? Daerah kebun kacang. Kebun kacang sana lagi. Oh, balik. Udah dekat juga sih. Tapi dia ternyata bukan masuk Tanah Abang yang itu, yang Jalan Tanjung Karang yang kemarin viral Jakarta Fashion Week, tapi dia ternyata masuk menteng yang berdekatan dengan Datur Harhari ya. Ya, gitu. Nah, yang menarik di sini, ini di BI ini ternyata dulu ada gereja Armenia. Gitu, tapi akhirnya dibongkar untuk membangun BI. Saya nggak ada fotonya, tapi nanti kapan hari bisa dilihat fotonya. Nah ini ternyata namanya Hotel Monas, ini yang tulisan Monas. Jadi ini saya tahu dari sini, tapi oleh karena juga ini Monas tulisannya
yang sekarang menjadi Kementerian apa? Indosat. Ya kan? Indosat Kementerian Bukar. Ya kan? Wisata. Oke, gambar berikut. Agak kesana lagi, ternyata itu Gijam ini udah dari dulu. Tapi sekarang lagi pindahin karena ada proyek MRT. Ini Sarina yang aslinya, dan ini Wisma Nusantara ya. Departemen Agama. Ini renobaknya, bundarannya udah nggak ada karena udah ini Museum Gajah, Museum Nasional. Sebelum disebut Museum Gajah, karena belum ada gajahnya. Dan ini foto di tahun diambilnya itu antara 1868 sampai 1871. Karena setelah itu sudah ada patung gajah. Saya nggak tahu apakah di sini, apakah di mana tempatannya. Tapi yang pasti ini sampingnya seperti itu, dan itu seharusnya masih ada. Ini pilar-pilarnya. Gitu. Dan belum ada itu ya? di tahun 19 di awal abad ke-20 ada lantai 2-nya yang untuk menyimpan emas-emas, dan itu yang diperkirakan yang kursi kadut situ ya, waktu merampok emas gitu. Jadi yang patung gajah ini ketika Raja Chulalongkorn dari Siam atau sekarang Thailand datang kemari untuk liburan beberapa minggu gitu ya, itu dia membawa patung ini. Ternyata ada 2, satu lagi di Singapura. Iya, iya. Jadi kalau ke Singapura ada patung Raffles yang putih, mereka juga Raffles. Ya, Raffles yang putih dekat situ di depan gedung DPR mereka. Nah, dengan dibawanya cenderamata ini ditukarlah oleh pemerintah Hindia Belanda untuk barter cenderamata sebanyak 8 gerobak arca-arca yang diambil dari candi-candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ada Ganesha yang di Singosari itu. Betul. Nah, makanya gerobak itu kalau dibaca di bukunya Pramudia itu adalah saduran dari rotbak. Makanya kita mengenal sekarang asbak, bak mandi, gitu kan. Terus habis itu spelbak dan lain-lain. Oke, saya mau liatin dua foto lagi yang stasiun Gambir. Maaf, ya, ini banyak tapi kita sedikit aja karena nanti kita fokus ke penjelasan dari pagi. Nah, ini yang ini katanya apa? 3 ini aja. Oke, kita stasiun Gambir. Oh ini dia. Ini adalah stasiun Gambir yang kedua. Stasiun, waktu itu belum bernama stasiun Gambir, waktu itu masih bernama stasiun Walter Freyden. Ini yang kedua. Yang pertama tidak pernah ada fotonya. Sejauh yang kami amati tidak ada fotonya. Ini sejak tahun 1844 sampai dan di extend, diperpanjang tahun 1917. Tapi 1928 ini sudah dibongkar diganti yang ini. Ini ya, ini turunin. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat di filmnya, kalau mau lihat di filmnya, tonton film Warkop yang pertama, yang Mas Slamet siapa nama lengkapnya? Ada yang inget nggak Mas Slamet itu? Yang kenalan sama Pak Ijo di kereta. Begitu keluar, ini ada gambar latar belakangnya gitu. Jadi ini sejak tahun 1928, namun hanya sampai tahun 1990 dibongkar. Dan kelarnya itu yang sekarang ini 1992. Salah satu alasan konon katanya Pak Harto sebel kalau kena pintu kereta mulu, nung, maka di elevated gitu. Walaupun ide itu udah ada sejak tahun 1920-an, seiring dengan pembangunan stasiun Jakarta Kota. Gitu. Ya, gambar berikutnya ini cuma mau lihatin aja, ya turunin. Ini kalau ibu bapak ke stasiun Jatinegara dulu seperti ini. Sekarang ada apa? Bangunan ini. Ini kalau kita nggak sadar heritage di tahun 2000-an atau setelah reformasi, saya yakin hancur. Seperti Gambir. Semangat heritage itu juga emang orang baru bahasa Saraya sikap. Yeah. Baru berani ngomong itu tahun 2001. Sebelumnya, ya ada kemungkinan kalau zaman Pak Harto ini habis dengan modernisasi bergaya Gambir atau stasiun ini atau dan lain-lain. Oke, lanjut ke Pak Dwi. Silakan. Mari kita masuk. Ya.
Yuk, yuk, kita masuk.